sampai pada keterangan dari sahabat Anas bin Malik. Riwayat beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan inna aidhama al-jazai ma'a aidhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya itu pahala di akhirat. Sesungguhnya besarnya pahala di akhirat. Itu makna dari al-jaza, ay ats-tsawab fil akhirah, kainun yang ada. Ma'a idhamil bala'i, berbarengan dengan besarnya ujian. Faman halla bihi khilafu ma yahwahu al-insanu bitab'i ma'asyadaidi falyafrah biha. Faman halla bihi, maka siapa orang yang terjadi bihi dengannya man, dengannya orang tadi itu. Terjadi apa? Khilafu ma yahwahu, berbeda apa-apa yang menginginkannya. Siapa? Al-insanu, itu manusia. Berbeda dengan apa? Bitab'i. Bitab'i. Dengan apa? Perangai. Minasyadaidi, dari berapa? Kesulitan-kesulitan yang dia terkena hal tersebut. Ya jelaslah, itu tidak disenangi. Maka falyafrah biha, maka hendaknya dia senang. Kenapa? Lima fiha, karena untuk apa-apa fiha fisyadaid, dari berbagai kesulitan-kesulitan itu, minat takhsisi, dari pengkhususan, wa ijzalil ata, dan besarnya pemberian Allah berupa pahala. Berarti coba perhatikan kalimat pemberi syara di sini. Faman halla bi khilafu ma yahwahul insanu bitab'i. Bitab'an. Berarti enak atau enggak itu bergantung bagaimana suasana kita mensikapi. Paham enggak? Apa contohnya? Ya banyaklah. Yang enggak enak, tapi karena kita mensikapi enak, jadinya enak. Kalau enggak percaya, tanyakan yang suka Lombok. Apa enaknya? Pedes. Udah enak kabeh. Ini kalau makan sambal ngombe banyu panas kuat enggak? Banyu anget. Kuat ya. Padahal tambah panas loh. Tambah panas. Tapi kok enak? Nah, berarti apa? Kita mensikapi aja. Kita mensikapi aja. Sampai dikatakan orang marah itu ya bergantung dirinya mau marah apa enggak. Kalau dia mau marah, ya jadinya marah. Kalau enggak, ya enggak. Makanya di sini kalimat ini bitab'i. Ini kalimat kuncinya katanya. Lah terus bagaimana kalau ada syadaid, tapi dia senang? Ya Allah. Apakah dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah? Dia mendapatkan kekhususan dari Allah? Dia mendapatkan besarnya pahala dari Allah? Dapat enggak? Hah? Yang jadi masalahnya itu bukan bagaimana ketika kita ini besar atau ndaknya, selesai urusan. Besar atau ndaknya. Besar turun dari Allah, kita mensifati itu dengan sabar, lebih-lebih bahagia misalnya. Pahala. Jadi bukan bergantung dari apa ini? Pensikapan kitanya itu bukan. Nanti bisa kufur, bisa ini dan lain sebagainya. Pokoknya kalau turun dari Allah saya tidak menyenangkan yang besar, berarti harusnya senang. Karena apa? Karena dia satu termasuk orang yang khusus. Yang kedua dia termasuk orang yang akan mendapatkan pahala yang besar. Gitu.
Fa illam yakun, maka jika dia tidak menjadi min ahli maqamir ridho, tidak masuk kelompok orang yang ridho, fala aqal min ahli maqamis sabri, maka minimal jadilah orang sabar. Berarti ridho sama sabar tinggian mana? Ridho. Kalau kita tidak bisa ridho, minimal sabar. Padahal yang dikatakan minimal sabar itu sulitnya bukan main. Apalagi masuk derajat ridho. Makanya Allah menyenangi kalau ada orang itu mengucapkan ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, ridho Islam sebagai agama. Ngucapkannya kapan? Subuh sama maghrib, awal malam, sama awal pagi subuh. Kalau meninggal sebelum masuk waktu maghrib, kalau meninggal belum masuk waktu subuh, masuk surga. Kenapa? Karena dia mau tidak mau ridho. Ridho ini makom yang lebih tinggi. Itu berarti. Paham ini? Ridho lebih tinggi daripada sabar. Makanya kita mengucapkan radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Nah, kalimat itu, cuma mengucapkan kalimat itu bisa mendapatkan husnul khotimah, masuk surga. Makanya dibahas oleh Habibullah Haddad dalam kitab Nasaih. Apa yang dimaksud Allah dengan yang diridhoi? Melaksanakan perintah. Apa yang dimaksudkan dengan Nabi Muhammad sebagai ininya? Apa yang dimaksud Islam sebagai agamanya dari itu? Dibahas. Bukan cuma sekedar pengucapan tok. Paham ya? Karena makom ridho. Lek makom ridho itu sulit. Wa inna Allah ta'ala idha habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Itu diuji sama Allah. Li'annahu law tarakahum wa zahratat dunya rubbama istaghraqat fiha qulubuhum. Karena bisa jadi lau tarakahum, jika mereka meninggalkan zahratat dunya, apa? Zahratid dunia, gemerlapnya dunia. Oh, dunia ini gemerlap, ulap kon delok. Dunia ini ulap. Cuman kalau ndak untuk Allah dan Rasulnya, fata morgana. Ndak ada nilainya. Ya. Paham? Rubbama istaghraqat fiha qulubuhum. Bisa jadi hatinya tenggelam, hatinya sakit, hatinya ini, hatinya nahan. Sama macam ya dirasakan. Itu. Fastaghru biha an marbubihim. Maka mereka akan egonya muncul pada sesuatu yang disenangi. Kenapa kok harus diambil? Kenapa kok harus gini? Kenapa kok harus gitu? Ini keadaan, katanya mu'allif, kama waqa'a dzalika lil kuffar. Orang-orang kafir itu seperti itu. Allah tidak menginginkan kita seperti itu, jangan seperti orang kafir. Kalau terkena ini, nyalahkan Allah. Tidak ada faedahnya, nah kalau gini sholat ini. Loh, terus maunya gimana? Dari sholatnya itu mau gimana? Anak sholat ini sih tetap rezeki tidak lancar. Lah terus itu kalau tidak sholat gitu rezekinya lancar. Anak sudah baca wir semuanya, hasilnya segini-gini aja. Gini-gini aja itu maksudnya apa? Ya segini nih. Tidak ada perkembangan. Loh, kalau itu tinggal ngewirid, ada perkembangan. Kenapa kita orang ngumpul-ngumpul terus pengajian yang ilmiah? Oh, berarti ilmiah itu tidak pengajian. Ilmiah tidak pengajian berarti ya? Ya enggak pengajian sih.
Cuma jangan sering-sering. Jangan sering-sering ya. Wale inti nang pasar jangan sering-sering. Pengajian yang sering-sering. Karena harta, rezeki bukan didapatkan dengan kita perhatian kepada dunia itu, kepada akhirat. Sudahlah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya apa? Allah akan memberikan jalan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Gara-gara apa? Wa man dhahaba ila suq. Wa man i'tana ala dunya la wa may yattaqillah. Takwa. Tidak bisa takwa kecuali ngerti ilmu. Makanya kemarin anak atrut itu Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau katakan apa? Kalau orang itu ngerti ilmu agama, itu tanda dia akan meninggal dalam keadaan penghujung yang baik. Karena apa? Karena ilmunya kan menuntun dia. Anak mau ke pasar, ada ini, tidak boleh ini haram, tidak boleh ini tipuan, tidak boleh ini gini, dari segi fikihnya ini gini. Itu. Mana? Kama waqa'a dzalika lil kufar wa arbabil ghafalat. Dan orang-orang yang lupa-lupa sama Allah. Diberikan sesuatu yang tidak nyenangkan hati, tambah dibuat mabuk. Ya tambah jadi. Dan ya, ini kalimat dari mu'allif. Bagaimana caranya Allah itu? Allah ini maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Bukan diduakan ya, adalah tidak boleh. Banyaklah contohnya. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Ketika anak itu mulai lucu-lucunya, bisa diajak jalan sama bapaknya. Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim lama tidak punya anak. Lama tidak punya anak. Ya, 15 tahun aja tidak punya anak sudah bingung kok. Ini puluhan tahun dan dua anak. Diberikan sama fabasyarnahu bihulamin daki la halim, dengan anak yang bijaksana. Padahal sifat bijaksana itu tidak ada kecuali kepada orang dewasa loh. Anak kecil kalau sudah bijaksana hebat. Tidak diberikan daki, cerdas. Kalau cerdas, nak anak disuruh nyembelih. Oh jangan pak, sampai anak sing tuwek. Aku sih enom. Halim. Ini bayangkan, puluhan tahun tidak punya anak, diberikan anak seperti itu. Ya kan? Zuwat sama Siti Saro, tidak punya anak. Siti Hajar dibebaskan, dikawinkan. Wis ketok hamil, si Siti Hajar ini ngamuk sarai. Makanya ada dia coba percaya wis. Wis bang sampai aku ingin kok Zuwat mana wis apa? Oh jangan, jebakan Batman itu. Jangan. Sudahlah, sejarah sudah mengatakan itu. Nah Siti Saro kan gitu kan. Lama ndak punya anak, kelihatan kesian. Wis, ini anak cerai aja. Apa? Anak bebaskan. Siti Hajar. Kawin oh bang. Kawin. Hamil. Ngamuk kok. Lah bosoe kita orang, lah sakaku di mana? Kan ente yang nyuruh anak. Subhanallah, Allah ingin menjadikan ya, setelah punya anak itu, ya sudah punya anak, Siti Sarah hamil juga. Ya apa ini? Ndak moro, like kita orang ya, ndak bingung. Wis kena masalah, ada istri lain, dua anak, mau dua anak dua-duanya. Itu ujiannya. Timbul perasaan cinta, ndak mau Allah, ndak ada. Tidak boleh ada perasaan cinta. Nabi Yakub sama Nabi Yusuf gara-gara apa?
Kenapa kok dibuat buta? Kenapa kok dibuat berpisah? Karena setiap waktunya Nabi Yakub tanya, Nabi Yusuf mana? Nabi Yusuf mana? Mana Nabi Yusuf? Mana Nabi Yusuf? Tiap waktunya. Sampai apa? Timbul kecemburuan siapa? Saudara-saudaranya. Meskipun nanti saudara-saudaranya itu jadi apa? Jadi para nabi nanti. Loh kenapa para nabi buat seperti itu? Enggak, itu amar dari Allah. Karena Allah tidak menginginkan, mutuskan. Lek bahasa yang paling lebih sederhana lah ya. Yes, ente dibuat seperti ini sama Allah. Kalau enggak, ente bisa karu-karuan nanti. Bisa jadi Salaba, bisa jadi ini, bisa jadi Fir'aun, bisa jadi Namrud. Dibuat seperti ini sama Allah. Itu bahasa sederhananya. Lihat katanya mu'allif. Faman aradallahu iqbalahu alaih. Perhatikan ya. Faman aradallahu, maka siapa yang Allah menginginkan. Menginginkan apa? Iqbalahu, menghadapnya, hu itu man. Iqbalahu penghadapannya Allah alaihi kepada itu man. Allah menginginkan supaya orang ini fokus sama Allah. Supaya orang ini tidak ada pilihan lain kecuali Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang lain sudah. Bagaimana caranya Allah? Qata'a anhu al-alaiko. Allah mutuskan segala cabang hatinya. Ya apa ini? Diputuskan. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nah itu. Katanya iblis, iya ya Allah. Memang Ayub seperti itu kan memang semuanya normal. Bahkan lebih dari normal, di atas rata-rata. Istrinya, anak-anaknya, semuanya soleh, solihah. Keluarganya terjamin. Harta bendanya terjamin. Kalau tidak mau taat kepadamu, terus apa kira-kira ya Allah? Allah langsung menyatakan, Ana akan hilangkan semuanya dan kau akan tahu juga. Kau akan tahu nanti. Bahwasannya hambaku Ayub tidak akan berubah. Sekejap itu loh habis. Tetap Nabi Ayub. Aneh saja. Dua kok Nabi Ayub. Tak kuat. Ya. Terkena ini, terkena itu. Kemudian apa? Wa anzala bihi anwa al-balaya. Allah menurunkan berbagai musibah enak, ujian. Berbagai ujian. Ya. Apa tujuannya ujian-ujian itu? Litaqawwadahu ilar ruju'i ila maulahu. Ini berbagai ujian ini yang akan ngarahkan dia, yang akan menggiring dia kepada kembali kepada Allah. Wis iki repot iki. Lek dadi wong sugih tok nang masjid iki. Jadi kemana? Ini repot ini. Kalau jadi gini terus tidak akan baca Quran ini. Buat sesuatu biar baca Quran. Gimana? Itu kan caranya Allah untuk ngarahkan. Tapi ya medeni. Fi kulli sa'ah, supaya dia kembali kepada Allah setiap waktunya. Setiap waktunya kembali sama Allah. Ya. Makanya ujian terbesar itu yang merupakan dikatakan sebagai finalnya itu ketika rutinan yang kita laksanakan ada sesuatu yang akan menghalangi kita. Itu final itu. Kalau bisa masuk menang dia. Misal biasa ngajar, biasa pengajian, biasa hadir majelis. Kok suatu saat kena sedikit lah demam. Itu ujian. Makanya salah satu guru kita pernah mengatakan gini, anak pernah tanya gini, apa ciri-cirinya wirid yang kita baca ini mulai masuk?
Kita kan baca wirid, baca ini. Kapan itu ciri-cirinya mulai masuk wirid tadi itu? Apa katanya guru kita? Ngatakan gini, kalau ente mulai males untuk baca wirid itu, itulah tanda-tanda wiridnya mulai masuk. Bisa melampaui itu, menyatu nanti. Kan ngono kan? Ente lihat sekarang kita orang aja yang hadir sekarang ini ya. Kita orang tadi jam 4 ya alhamdulillah hadir, sama sekarang jam 7 ini ada bedanya. Kalau jam 4 kan tadi kita orang masih gini. Iya mana? Muka masih glowing semuanya. Karena baru mandi. Setelah 3 jam mulai bungkuk di sini mulai. Ya itu mulai melbuni, mulai masuknya itu. Makanya mereka itu orang-orang soleh itu ya. Ini maknanya kenapa mereka itu kalau disebutkan husnul khotimah paling nangis? Takut. Kalau awal-awal itu kuat memang. Cuma nanti akhir-akhirnya itu yang sulit. Sedangkan yang dihitung oleh Allah itu akhir. Kalau akhirnya bagus, semuanya bagus. Perhatikan sini. Kalau akhirnya bagus, semuanya kekurangan tutup bagus semuanya. Na'udzubillah. Kalau akhirnya hancur, dia kebancur semuanya. Makanya mereka kalau disebutkan tentang masalah husnul khotimah paling takut, paling nangis. Iya. Sudah dikatakan wa ayyu na'imin yuwazi ayyusawi ya. Na'im masyhud. Nikmat apa yang bisa menyamai engkau selalu hadir sama Allah itu? Wah, ada. Nikmat apapun itu. Makanya kita diminta untuk setiap waktunya itu hadir sama Allah. Lihat rekamannya Hai Umar beberapa waktu yang lalu. Di antara kata beliau apa? Baca wirid dan beliau menyebutkan dengan sorehnya loh. Itu dibaca hulaso disebutkan sama beliau. Tapi bacanya itu dengan tadabbur. Bacanya dengan hadirnya hati. Itu syuhud. Tidak ada nikmat yang bisa menyamai nikmat syuhud. Kenapa kita orang disuruh sholat? Untuk hadirnya hati sama Allah. Kenapa kita disuruh baca Quran? Kenapa kita disuruh dzikir? Kenapa kita disuruh hadir majelis ilmu? Kenapa? Mentoknya supaya hati kita hadir sama Allah. Selesai. Kalau sudah hadir sama Allah ya sudah. Terus wa ayyu jahimin yusawi al-ghaflata wa tab'id. Terus neraka jahanam apapun, apa yang bisa menyamai dengan apa? Lupa sama Allah, jauh dari Allah. Orang jauh dari Allah loh, jadi pedulikan sama Allah. Ini lebih parah daripada neraka ini. Jadi pedulikan, dibiarkan sama Allah. Ya? Beberapa tahun yang lalu beliau Taufik katakan gini dalam kalam salafnya katakan gini. Orang itu tidak akan tahu godernya orang tua, ukurannya seorang guru, ketika dia marah, bahkan ketika orang tua atau guru tadi itu mukul, tidak akan tahu. Nanti akan tahu. Dan nanti anaknya itu, muridnya itu kan mengatakan, andai ya dulu anak dipukul terus. Kalau enggak karu-karuan anak ini. Cuma sekarang tidak tahu. Begitupun yang diberikan oleh Allah sama kita. Kalau kita orang diberikan ya sulit, tidak ada. Sampai nanti mentoknya tidak diberikan perasaan takut sama Allah. Dibiarkan sama Allah. Orang kafir dibiarkan. Orang ghaflah dibiarkan sama Allah. Itu terserah. Ente mau lupa sama Allah, ente mau lupa sama aku ya sudah lupa. Tidak mau ke masjid, jangan masjid. Tidak mau baca Quran, jangan baca Quran. Tidak mau zikir, jangan zikir.
Dibiarkan sama Allah. Dia tidak tahu loh mau kemana ini sekarang. Kita di dunia tidak tahu loh mau kemana ini. Ini gelap semuanya, tidak kelihatan. Mau kemana kita orang ini? Dalam waktu sesaat aja kita ada lampu ini, mati, dep semuanya, tabrakan kabeh kok. Ini air bisa jatuh, yang jalan bisa nabrak meja, bisa nabrak tembok. Ini gelap gambaran dunia. Terus bagaimana gelapnya hati, gelapnya kiamat, gelapnya neraka. Makanya dikatakan apa? Wa ayu jahimin yusawi al-ghaflata wa tab'id. Apa dibandingkan yang dikatakan neraka jahanam? Dibandingkan apa? Lupa sama Allah, jauh dari Allah, tidak bisa. Kita orang diberikan sama Allah, diberikan waktu, diberikan pos. Minimal per hari itu 5. Sholat subuh, minta sama Allah. Duhur, minta. Asar, maghrib, isya. Belum lagi ditambahi yang lainnya. Belum lagi disibukkan dengan mempelajari ilmunya Rasulullah. Kalau enggak ya amblas kabeh. Sampai terakhir kalau wis mentok, ana sudah pernah nyoba semuanya jangan ngafir. Cuma situ tok durung tak coba. Apa? Bunuh diri. Iya, siapa lu? Penyanyi kan anak kali kan? Iya. Inisial CC ya. Tapi nulis dulu wasiat itu. Nulis, bayang no ini. Tulis. Anak semua sudah merasakan semuanya sudah. Tinggal satu tok, mati belum. Ditulis wasiatnya cari ini kata-kata terakhir. Naudzubillah ya. Taruh sini. Ngapain pistol tembak. Der mati. Apa itu gambarannya? Tahu enggak? Enggak punya panduan. Kalau kita orang enggak dikasih sama Allah dalam keadaan kesulitan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij al muslimin, berikan kelapangan ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, dikasih sama Allah. Rabbiskina ghaithu am, nafik mubarak dawam. Kalimat-kalimat tinggi loh itu. Malaikat bingung nyateti. Kalau ada orang ngatakan ya arhamar rahimin 3 kali. Bukan bingung gimana, kebanyakan pahalai. Minta. Ayo minta Allah sama mana? Seolah gitu loh. Allah menyatakan minta kepadaku. Minta kepadaku. Aku kasih. Dan siap pahala. Permintaanmu aku kabulkan, pahala dapat. Nah terus kalau dioflahkan sama Allah, dibuat lupa sama Allah. Allah memberikan fasilitas untuk kita bisa doa, baca Quran. Shadaqallahul azim. Orang yang selesai baca Quran, dia masih beranggapan dosanya tidak diampuni sama Allah. Dosanya tidak diampuni sama Allah. Itu berarti mengecilkan apa-apa yang dibesarkan oleh Allah. Diberikan sama Allah. Ana Habib punya dosa banyak Habib. Ana punya kesalahan banyak. Baca Quran. Shadaqallahul azim. Minta sama Allah. Diampuni sama Allah. Ini makna tidak ghaflah. Kalau ghaflah dibuat lupa sama Allah. Meskipun muslim. Padahal dia tahu Quran. Dia tahu munajah. Kadang orang ngerti ilmu syariat. Apalagi ditab'id sama Allah. Jauh sama Allah. Dibuat jauh. Bukan jauh loh ya. Dibuat jauh. Beberapa waktu yang lalu itu Ana pernah ngomong-ngomongan sama satu teman. Ana ngomong gini, kita orang ini terkadang baca khulaso itu agak sulit ya untuk dapatkan. Kemudian teman Ana ngatakan gini, enggak Beb gini, antum kalau rutin sama murid enak teratur semuanya ini.
Alhamdulillah. Betul memang. Nah, kalau misalnya kita orang ba'dal maghrib ini tidak ngumpul untuk melajari minyak Rasulullah. Tidak ngumpul misalnya. Ya mungkin rotib yang kita baca. Bocah ya apa kabari Messi sing anyar. Mari menang. Kabari babi. Sampai jadi tukang becak barang. Itu tidak akan terjadi kecuali di 062 itu. Hebat lah. Tapi enggak dibuat sama Allah, enggak. Enggak. Hambaku sini. Ba'dal maghrib kumpul ya. Di mana? Di rumahku. Doa semuanya kabulkan. Semuanya. Baca, duduk, diem. Sampai waktu Isya, sholat, munajah lagi, wis berterbaran. Jangan khawatir. Urusanmu kesulitan sama ekonomi, kesulitan sama keluarga, kesulitan sama istri, kesulitan sama anak, tidak bisa diatur, kesulitan sama murid. Aku semuanya ngurusi. Sedalik main. Kenapa harus disia-siakan? Kenapa harus dilupakan Allah, na'udzubillah. Makanya tidak ada satu adab terbesar ketika kita orang, na'udzubillah, sudah lupa dan dibuat lupa oleh Allah, sudah dibuat jauh dan dibuat jauh oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.